Jumpa kembali di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir ya, tentang basic structure English, basic English. Oke, langsung saja kita bahas di dua yang terakhir ini ya. Yaitu preposisi. Preposisi dari kata pre itu di depan, posisi itu posisinya di depan. Jadi di sini dalam bahasa Inggris preposisi ini letaknya selalu sebelum kata benda atau di depannya kata benda. Contohnya above, di atas, dan kalau dijadikan frase above the head, di atas kepala. From Jakarta, dari Jakarta. In, di atau di dalam. In the school, di sekolah. On, di atau di atas. On the table, di atas meja. Off, dari, contohnya one of two students, satu dari dua siswa. To, yang berarti ke, to hospital, ke rumah sakit. Under the bridge, di bawah jembatan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah preposisi ini kalau bertemu dengan kata lain ya, itu posisinya sama seperti bahasa Indonesia ya, nggak usah terbalik kayak adjektif sama noun yang sebelumnya itu posisinya dibalik ya. Tapi kalau untuk preposisi ini ya sama seperti bahasa Indonesia. Above the head ya, ini di atas kepala, kan sama. Sama juga seperti pembahasan tentang kata kerja ya, adverb juga sama juga. Adverb juga perlakuannya sama dengan preposisi ini. Posisinya itu tidak ada perubahan seperti sama persis seperti yang dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira hanya itu kalau bicara masalah preposisi ya. Nah, yang terakhir ini ya hampir sama dengan preposisi tapi beda. Partikel ya, partikel ini ya nggak banyak sih yang dibahas dan juga masih ada perbedaan tentang pemahamannya. Tapi saya ambil yang lebih mudah saja. Tuh di sini selain dia sebagai preposisi, tapi itu ini juga dia juga menduduki sebagai partikel juga. Tapi beda ya, beda maknanya. Kalau partikel ini cenderung dia tidak memiliki makna, dia hanya menyambungkan dua kata kerja saja. Tapi kalau preposisi itu ada maknanya. Kayak tadi ke, dari ya itu. Kita pasti kita lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, ini he wants to go to Jakarta. He wants to go to Jakarta. Dia ingin pergi ke Jakarta. Nah, ada dua to di sini. To yang pertama yang berwarna kuning ini di antara dua kata kerja wants sama go. Wants to go, ingin pergi. Ya, to di sini tidak bermakna kan? Tak bermakna, dia hanya menyambungkan dua kata kerja. Tapi untuk to yang berikutnya dia punya makna, yaitu menjelaskan kata berikutnya. Jakarta, wants to Jakarta, pergi ke Jakarta bermakna ke. Jadi pembedanya adalah kalau partikel ini dia hanya menyambungkan dua kata kerja, sedangkan kalau preposisi dia memiliki makna sendiri ya, hampir sama seperti kata keterangan ya. Kita sudah selesai pembahasannya, sekitar 8 lah jenis kata itu ya. Kalau kita sudah memiliki pemahaman yang lumayan bagus lah tentang 8 jenis kata ini, insya Allah kita bisa melihat atau menyusun
kata-kata menjadi sebuah kalimat yang bermakna sehingga bisa digunakan untuk komunikasi yang bisa dipahami dan baik ya. Kita juga bisa melihat di mana kesalahan penggunaan kata yang dipakai oleh penulis yang lain atau pembicara yang lain gitu, dan kita bisa berimprovisasi meningkatkannya ya. Saya kira itu untuk pembahasan pada speech ya. Untuk episode berikutnya mungkin yang perlu juga kita ketahui yaitu latihan penggunaan kata-kata ini ya, latihan penggunaan jenis kata ini ke dalam aplikasi apa namanya, aplikasi komunikasi, aplikasi untuk berkomunikasi lah, bisa berupa tulisan atau percakapan atau apa gitu ya. Dan atau juga mungkin dilanjutkan dengan apa namanya, semacam kayak perubahan atau pembuatan atau pembentukan jenis kata dari kata benda itu. Kalau mau dijadikan kata kerja bisa enggak? Nah, seperti pendidikan. Nah, pendidikan ini kan kata benda. Kalau dirubah menjadi kata kerja seperti mendidik ya, dalam bahasa Inggris bagaimana ya, kayak pendidikan itu kan education ya, tapi kalau mau membuat mendidik ya educate ya, seperti itu ya. Kita mungkin di lain waktu kita bahas itu, sehingga kita bisa mengekspresikan ide, menyampaikan pesan makna dengan lancar ya, dengan lancar dan bisa kreatif lah gitu kan. Berbagai kemungkinan kata-kata apa, kalimat-kalimat baru kita bisa buat. Saya kira itu ya. Sekian, terima kasih.